Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selanjutnya adalah mengenai makanan haram yang berkeriapan di dalam air. Saya akan bacakan dari Ulangan 14 ayat yang ke-9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Jadi Tuhan hanya membatasi segala yang bersirip dan bersisik yang boleh kamu makan. Kalau tidak bersirip dan bersisik, nggak boleh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kembali saya ingatkan untuk memahami ayat-ayat ini gitu. Itu harus kembali ke zaman itu 3.500 tahun yang lalu, kondisi saat itu gitu. Bukan hanya zaman itu, tetapi juga lingkungan suasana pada zaman itu gitu. Di tempat itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya. Tuhan mengajarkan tentang apa makanan semuanya ini ya. Sebetulnya ada binatang di darat, binatang di air, binatang di udara, ya. Lalu bangkai, itu yang terakhir kemarin, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menyelami lebih dahulu kembali ke zaman itu. Jadi intinya sama ya. Tuhan tidak mau umatnya itu serakah ya. Ya. Kristen pada zaman itu hanya sebatas orang-orang Yahudi Israel. Ya. Jadi Kristen tuh belum sampai ke bangsa-bangsa lain. Belum sampai ke negara-negara lain. Itu hanya eksklusif ke bangsa Yahudi Israel saja. Ya. Baru zaman Tuhan Yesus itu menyebar keluar ke seluruh ujung bumi, memenuhi seluruh dunia, seperti nubuat Nabi Daniel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kembali ke zaman itu. 3.500 tahun yang lalu, ketika firman Tuhan ini dituliskan, kurang lebih tahun itu, Nabi Musa ya memberikan batasan kepada orang Yahudi Israel supaya hanya makan untuk yang area air, hanya yang bersirip, hanya yang bersisik. Ikan. Kenapa? Ya, kenapa? Tuhan tidak mau umatnya serakah. Di lingkungan di sekitarnya tidak ada air. Air itu sangat langka. Kok jangankan untuk perikanan. Biasanya air itu hanya untuk minum, itu nomor satu. Itu paling mendesak, itu paling penting. Minum, air itu untuk minum. Selanjutnya untuk masak. Ya, selanjutnya untuk masak, selanjutnya lagi ya untuk mandi. Ya, untuk mandi aja mungkin sayang. Selanjutnya untuk keperluan minum binatang-binatang, onta dan lain sebagainya, binatang kendaraan, onta ya, terutama. Itu untuk di luar Israel pada saat itu. Air benar-benar langka. Di Israel saja yang lingkungannya banyak air, itu terkadang hujan itu tidak turun. Itu dituliskan di Alkitab ya pada zaman para nabi. Kadangkala di Israel saja hujan itu tidak turun. Terlebih lagi di luar Israel yang padang pasir, air benar-benar tidak ada, hujan tidak ada. Bagaimana mau berternak ikan, bagaimana mau memiliki ikan-ikan gitu, bagaimana mau makan ikan, airnya aja tidak ada, gimana mau punya ikan, beternak ikan, bertani ikan, melakukan perikanan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, demikian posisinya, bahwa intinya apa? Air itu langka gitu. Pada saat itu air itu langka, apalagi ikannya lebih langka lagi.
terutama air tawar. Kita zaman sekarang ya, sekarang masih bisa pakai teknologi dan lain sebagainya. Zaman itu masih manual. Lihat zaman Petrus ya, Petrus itu kan baru 2000 tahun ini ya, ini tentang 3500 tahun yang lalu. Petrus itu masih menjala ikan dengan perahu, berarti masih manual. Belum ada teknologi perikanan seperti zaman sekarang. Zaman itu masih manual gitu. Perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan berkembang dengan sangat hebatnya itu ya baru-baru ini gitu. Padahal zaman dulu itu masih manual gitu. Untuk teknologi perikanannya itu. Maksudnya betapa langkanya ikan gitu loh. Barang-barang yang berkeriapan di dalam air gitu. Betapa langkanya. Nah, sedangkan di Israel itu di dalamnya ya, di Israelnya bukan di lingkungannya. Kalau lingkungannya di sekitarnya kondisi seperti tadi, padang pasir, tidak ada air dan lain sebagainya. Hanya paling nomor satu hanya untuk minum. Jangankan untuk berikan, beternak ikan, untuk minum aja itu sangat kadangkala begitu susahnya di area di luar Israel saat itu. Sedangkan di Israel itu untuk air tawarnya ada sungai-sungai. Nah, sungai apa aja itu saya bacakan ya. Baik yang ada di Alkitab ataupun yang tidak ada di Alkitab. Itu ada sungai Nahal, Hefer, Sorek, Besor, Basbani, Kison, Yarkon, Yarmuk, Yordan, Sarka, Banias, Sungai Dan, Bisbani, Ion. Ada juga sungai di pinggiran Israel yaitu Sungai Yabok dan Sungai Arnon. Sungai, danaunya adalah Danau Tiberias atau Danau Galilea, Danau Genesaret atau Danau Kineret. Itu danaunya ya. Lalu ada juga kalau air ya, itu muncul dari mata air ya, dari lembah. Karena Israel bergunung-gunung, berlembah-lembah, air itu mengalir dari atas turun ke bawah lalu pancuran gitu, mata air dari lembah-lembahnya itu. Lalu ada air hujan, masih ada hujan untuk daerah di dalam Israel itu. Baru untuk yang pinggiran itu ada Laut Tengah, ada lautannya juga ya. Di Israel cukup gitu loh. Di dalam Israel itu ada sungai-sungai, ada air-airnya. Sementara di luar Israel bahkan sampai sekarang disebut negara yang tanpa sungai. Ada negara tanpa sungai. Kalau baca di Google itu sampai sekarang. Apalagi zaman dulu. Sekarang yang sudah ada teknologi aja, ada itu negara tanpa sungai. Di area-area situ gitu. Tanpa danau. Di area-area seperti itu. Di area situ juga ada lautan, negara yang punya lautan, tapi ada juga negara yang tanpa lautan di situ juga. Betapa susahnya binatang air di area sekitar di luar Yahudi Israel saat itu. Nah, Tuhan berkata, kamu makan aja segala yang bersirip dan bersisik. Itu untuk apa? Itu untuk bagi hasil. Jangan kau makan semuanya gitu. Itu intinya, Tuhan tidak mau serakah. Intinya sebetulnya semua tentang binatang haram itu, baik yang di darat, di laut atau di udara. Sekarang sama saja di lautan ini. Air mas, sungai-sungai, di danau ya. Kamu makan yang bersirip dan bersisik saja, sementara negara-negara di sekitarnya boleh makan yang tidak bersirip dan tidak bersisik. Ya, contohnya di pinggiran Israel itu ada Sungai Yabok dan Sungai Arnon. Itu di perbatasan Bani Amon, Bani Moab begitu ya. Negara tetangga ya. Di perbatasannya ya. Jadi kalau di perbatasan sini cari ikan saja. Nah, tapi kalau ketemu yang bukan ikan, yang tidak bersisik, biar untuk negara tetangga. Ya. Tapi umpamanya andaikan Tuhan menyuruh juga bebas semua makan seperti orang-orang di luar Israel yang hidup di padang pasir, makanan itu akan habis. Kok bisa? Jumlah orang Israel itu 2,5 juta manusia zaman itu ya. Belum di zaman tertentu kadang berkembang.
kandang naik. Jadi rebutan lama-lama habis gitu. Nah, Tuhan maunya mengalah ya. Berikan yang bukan bersirip dan bersisik untuk yang berkerepan dalam air, berikan kepada mereka. Atau jikalau tidak, kamu jual ke mereka. Tapi karena mereka tidak memakannya, orang Israel tidak memakan, jadi jual dengan harga yang lebih murah gitu. Andai kalau bangsa Israel itu boleh makan makanan yang tidak bersirip dan tidak bersisik, ya tentu dijual pun harga lebih mahal karena mereka sendiri juga butuh. Contohnya binatang yang tidak bersisik, tidak bersirip itu apa? Ikan lele. Ikan lele itu tidak bersirip, tidak bersisik, itu termasuk dilarang untuk Yahudi, Israel, umat Tuhan pada zaman itu gitu. Padahal ikan lele itu nikmat ya. Bukan berarti yang tidak bersirip dan tidak bersisik ini makanan yang jelek. Bukan. Itu makanan yang bagus. Tuhan aja mau bagi hasil saja. Tuhan mau umat Tuhan jangan serakah. Yang bersirip, bersisik boleh dimakan oleh umat Tuhan saat itu. Sementara yang tidak bersirip dan tidak bersisik boleh dimakan. Bukan berarti itu jelek gitu yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu. Itu makanan yang bagus asal dimakan dalam kondisi secukupnya. Itu makanan yang bergizi. Contohnya lele itu ya. Lele itu binatang bagus atau jelek? Ada yang menafsirkan binatang jelek gitu ya. Karena makanannya macam-macam. Belum tentu, ternyata juga ada kandungan gizi-gizi protein yang bagus. Asalkan dimakan dalam kondisi yang cukup. Bukan berarti nggak enak. Lele itu enak sekali gitu ya. Apalagi kalau dicoba dengan sambal, digoreng sedikit, rasanya pasangan. Nikmat sekali. Bukan Tuhan mau merendahkan di luar Tuhan itu, bukan. Tuhan mau umat Tuhan jangan serakah, berikan juga yang bukan bersirip, bukan bersisik kepada orang lain gitu. Itu bukan yang jelek gitu. Bukan yang jelek. Kalau mereka mau, biar mereka ambil gitu. Tapi kalau mereka tidak mau ngambil, bukan berarti memaksa supaya mereka makan makanan yang bersirip, tidak bersirip dan tidak bersisik, bukan, tidak boleh memaksa. Tapi kalau mereka minta, tidak apa-apa. Contoh ikan lele, apalagi kepiting, itu nikmat sekali ya. Itu karunia Tuhan gitu. Belut, nikmat itu ya kalau digoreng ya. Udang itu enak sekali. Lobster, gurita ini tidak bersirip, tidak bersisik. Ini makanan haram. Tapi dikaruniakan Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi Israel, untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir, boleh makan. Cumi, gurita, ya itu haram untuk orang Yahudi Israel. Tiram, kerang, ya termasuk yang untuk obat-obatan, lumba-lumba, hiu, paus, ya itu minyak ikan paus. Jadi yang Tuhan karuniakan itu makanan-makanan yang lezat sekali gitu ya, yang enak sekali. Ya, kalau orang Israel sedang menangkap ikan, lalu dapat udang, dapat lobster, dapat kepiting, lele, itu pisahkan dulu. Nah, kalau orang di luar Yahudi mau ngambil, silakan gitu. Kalau mereka mau ngambil, ambil, ya terus kalau umpama dijual, jual lebih murah karena mereka orang Yahudi Israel tidak memakan. Nah, sementara untuk area tawar, ya air tawar itu biasanya orang Yahudi Israel itu makan ikan mujair ya. Kalau zaman sekarang jadinya namanya ikan Santo Petrus. Kalau di area Sungai Yordan, ya, area Danau Galilea maksudnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan ya. Intinya itu yang kita mau ikuti, kita itu Kristen Perjanjian Baru, yang kita ikuti adalah intinya gitu loh, makna yang terkandung di dalamnya, yaitu tidak serakah. Kita mau memberi untuk Tuhan, untuk sesama begitu. Tidak serakah semua kita ambil, kita mau kita kuasai sendiri, mau kita miliki sendiri, mau kita makan semuanya sendiri, bukan ya. Intinya itu ya, bukan soal makanannya. Karena kalau kita sekarang ke zaman sekarang ya, tarik ke zaman sekarang, kita orang Indonesia, jatuhnya kita bukan orang Israel, kita bukan orang Yahudi Israel, kita itu orang asing. Jadi umpama
soal makanan, kita tidak hidup di bawah hukum-hukum haram seperti ini karena kita orang pendatang. Kalau kita ke Yahudi Israel, kita orang asing gitu. Jadi tidak serakah itu, tapi ayat-ayat ini bukan untuk memaksa gitu ya. Misalnya seperti kemarin itu, wah kok dikasihnya seperti video yang kemarin ya, dikasihnya kok bangkai gitu. Bukan memaksa ya, tetapi itu kalau diminta gitu. Wah kalau dipaksa kita ke Israel, dipaksa suruh makan bangkai, giliran dia balik ke sini, dia yang jadi pendatang di Indonesia jadi yang kita suruh ganti makan bangkai gitu. Bukan, jadi tidak ada pemaksaan tuh kalau meminta. Itu kalau yang orang asingnya meminta. Jadi tidak ada pemaksaan gitu. Intinya adalah tidak boleh serakah itu yang kita ambil ya, bukan makanannya karena kita orang termasuk orang pendatang. Jelas-jelas ada perbedaannya antara orang Yahudi Israel dengan orang asing di luar Yahudi Israel. Untuk ayat yang ke-21 itu betul-betul dibedakan. Jadi itu tafsir perjanjian lama, bukan tafsir perjanjian baru. Nah soal makanan, kalau kita Kristen, kita adalah orang asing gitu. Jadi kita boleh makan makanan ini gitu. Yang haram-haram bagi orang Yahudi Israel, lele itu tidak haram. Kalau kita Kristen perjanjian baru dan kita adalah orang asing, bukan orang Yahudi Israel. Tapi kalau itu orang Yahudi Israel sampai sekarang, ya itu tetap. Karena sekitarnya masih padang gurun, walaupun tidak separah padang gurun zaman dulu. Karena sekarang sudah ada teknologi. Jadi bisa mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan gitu. Walaupun tidak terlalu cukup tetap. Tapi tidak separah zaman dulu. Mereka masih terikat hukum-hukum seperti ini ya kalau orang Yahudi Israel itu. Tapi kalau kita orang di luar Yahudi Israel tidak terikat gitu. Itu yang kita percaya versi Kristen perjanjian baru. Segala makanan itu halal kalau kita orang non Yahudi Israel. Demikian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.